Bab 2090. Mengirimmu ke akhir. Mereka merasa dihargai, Doni Hugo selalu menghargai mereka, dan di seluruh sekte pintu langit, Doni Hugo adalah yang paling menghargai mereka. Kami bertahan untuk mengikuti penatua Doni Hugo sampai mati. Semua orang berteriak serempak. Doni Hugo mengangguk, ini juga tujuannya. Aku akan pergi ke Arya Yuga, dan berencana untuk mendapatkan obat untukmu. Jika mereka tidak memberikannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Grey Z. Seorang bocah lelaki yang kurang dikenal, dia tidak akan percaya apa yang dikatakannya. Tidak peduli Grey Z mengatakan bahwa mereka akan mengeksekusi Louis Hugo, atau Sekte Gunung Hijau tidak memiliki obat, dia tidak akan mempercayainya. Doni Hugo tidak membuang waktu, dan segera berjalan keluar dari pelataran dan pergi ke Arya Yuga. Pada saat ini, Arya Yuga telah menutup pintu untuk siapapun. Inilah yang dijelaskan Grey Z, dan terkadang penghindaran memang cara terbaik. Dia tinggal di ruang kerja, dijaga oleh lusinan penjaga di luar, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Grey Z benar-benar kejam. Arya Yuga menghela nafas. Ini memaksaku untuk menghancurkan Sekte Gunung Hijau dan memutuskan hubungan dengan Sekte Pintu Langit. Tapi dua sekte besar itu tampaknya terlalu jauh berbeda. Arya Yuga tahu dengan jelas. Dengan Sekte Gunung Hijau saat ini, sangat tidak bijaksana untuk menyinggung Sekte Pintu Langit. Bahkan, itu dapat menyebabkan sekte lain terprovokasi. Jika mereka bergabung, Sekte Gunung Hijau hampir tidak memiliki perlawanan. Jika Sekte Gunung Hijau runtuh, gerbang gunung di belakangnya. Dia menyipitkan matanya, memikirkan ini, dan tiba-tiba duduk. Grey Z pasti tidak akan membiarkan penghalang terakhir dari gerbang gunung benar-benar runtuh. Untuk berbicara tentang kegugupan dan kekhawatiran, Grey Z seharusnya lebih gugup dan khawatir daripada dirinya, bukan? Lagi pula, di seberang gerbang gunung di belakangnya, ada kerabat dan teman yang paling dipedulikan Grey Z. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak masalah, biarkan dia melakukannya. Arya Yuga duduk dan berkonsentrasi meneliti obat. Dia setuju untuk memberi Grey Z penawar untuk menyelamatkan orang, jadi dia harus percaya pada kata-katanya. Bagaimanapun, pengaruh Grey Z pada Sekte Gunung Hijau adalah positif dan baik, itu telah mengubah penampilan Sekte Gunung Hijau. Ini hanya waktu yang singkat. Jika Grey Z dapat tinggal di sini selama beberapa tahun, dia yakin Sekte Gunung Hijau akan berubah secara drastis. Hadiah yang harus diberikan, harus diberikan. Ini adalah prinsip Arya Yuga. Terlebih lagi, obat ini untuk menyelamatkan orang. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi membuat obat. Serahkan saja hal-hal lain pada Grey Z. Namun, jika dia tahu bahwa kekuatan dan ketegasan Grey Z telah mencapai tingkat ini, dia akan terkejut. Pada waktu itu, penjara aula disiplin. Hanzo membawa Grey Z masuk, jika tidak, penjaga yang dilatih oleh Grey Z tidak akan membiarkan masuk. Lama tidak bertemu, penatua Louis Hugo. Dari kejauhan, Grey Z melihat Louis Hugo di sel besar, duduk bersila, sangat tenang, tampaknya bahkan meski dia menjadi tahanan, dia tidak peduli sama sekali. Hah, kenapa? Membiarkan aku pergi sekarang. Sudah terlambat. Louis Hugo membuka matanya dan berkata dengan ringan. Kamu memperlakukanku seperti ini, di wajah Sekte Pintu Langit, kamu menamparnya dengan keras. Apakah menurutmu ini bisa jadi sangat mudah? Sekte Gunung Hijau tidak berani menyinggung Sekte Pintu Langit, Louis Hugo tahu betul. Arya Yuga, dia tidak akan punya nyali. Tetua Louis Hugo, kamu terlalu banyak berpikir. Grey Z menghela nafas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lalu apa maksudmu? Ekspresi Louis Hugo berubah.
Dia bisa melihat melalui Arya Yuga, dan bisa melihat sesepuh dari Sekte Gunung Hijau, tapi Grey Z di depannya terlalu tidak terstruktur jika melakukan sesuatu dan tidak bisa mengetahuinya. Aku di sini untuk membawakanmu makanan. Grey Z memberi isyarat. Setelah makan ini, aku bisa mengirimmu ke kematian. Bab 2091. Merampok orang. Sombong. Louis Hugo langsung berdiri dan berseru. Kamu berani berbicara omong kosong. Kirim dirimu ke kematian. Bahkan Arya Yuga tidak akan berani berbicara seperti itu. Mereka Sekte Gunung Hijau, apakah mereka benar-benar tidak takut dengan kemarahan Sekte Pintu Langit? Tidak ada omong kosong. Grey Z memberi isyarat, dan penjaga di belakangnya datang dengan makanan yang lezat. Napas Louis Hugo menjadi tergesa-gesa. Ada ikan dan daging, dan sayuran. Nutrisinya harus seimbang, kata Grey Z. Bahkan meski Anda akan mati, Anda harus mempertahankan kebiasaan baik ini. Seiring bertambahnya usia, diet Anda sangat penting. Dia mengangguk, penjaga itu segera mendorong makanan masuk. Louis Hugo terengah-engah, menatap Grey Z, menyeringai dan berkata, kamu benar-benar berani membunuhku. Bagaimana menurutmu? Grey Z tidak sopan. Kamu bukan manusia. Murid Sekte Gunung Hijau, kamu membunuhnya. Bunuh kamu, bukankah itu juga dibenarkan? Kamu. Louis Hugo menunjuk Grey Z lagi dan lagi. Yah, bagus. Aku mau lihat, beranikah kamu membunuhku? Setelah selesai, dia mencibir lalu berhenti bicara. Dia bahkan tidak melihat makanan itu. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya pada orang-orang dari Sekte Gunung Hijau. Apakah benar-benar berani membunuh dirinya? Ini hanya akting, ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dengan kekuatan Sekte Gunung Hijau saat ini, mereka tidak berani membunuh para tetua Sekte Pintu Langit. Ini adalah provokasi yang memenuhi kemarahan Sekte Pintu Langit. Tidak hanya itu juga akan memungkinkan sekte lain untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mengeroyok dan menyerang. Apakah Arya Yuga tidak menyadari konsekuensinya? Louis Hugo melirik Grey Z dengan bangga, tanpa rasa takut, seolah-olah dia memiliki cukup keyakinan di hatinya. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk dengan lembut. Segera, dia membawa orang pergi. Louis Hugo duduk bersila, melirik makanan, segera menamparnya, dan menghancurkan kotak makan siang itu menjadi berkeping-keping. Dia mendapat penghinaan ini, dan dia pasti akan menggandakannya kembali. Di luar penjara, Hanzo melirik Grey Z, ekspresinya sedikit bermartabat. Benar-benar membunuhnya. Apakah ada yang salah tentang ini? Grey Z berkata. Tentu saja mereka harus dibunuh, dan mereka harus dieksekusi di depan umum. Murid dari sekolah Gunung Hijau, Louis Hugo membunuhnya, bahkan meski Andrew Gunn, seorang penjahat tapi adalah murid dari sekolah Gunung Hijau. Jika Sekte Gunung Hijau ingin membangun prestise dan mendapatkan momentum, ia perlu melakukan sesuatu. Jika kesempatan bagus seperti itu tidak ditangkap, itu akan sangat sia-sia. Apakah kamu tidak takut pada Donnie Hugo dan yang lainnya datang membebaskan orang? Hanzo bertanya. Grey Z tiba-tiba tertawa, dan hatinya sedikit menghina dalam tawanya. Tampaknya Grey Z sedang menunggu ini terjadi. Begitu. Hanzo mengangguk. Aku akan menemanimu jadi gila. Louis Hugo, di Gunung Hijau penuh kesombongan. Aku membuatnya untuk menumbuhkan pelajaran pada murid. Setelah itu, Hanzo berbalik dan berjalan kembali ke sel. Grey Z meliriknya dan tersenyum tipis. Saat ini, jika bisa mendapatkan sebatang rokok, suasananya akan benar-benar hebat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Dan di dalam penjara, Louis Hugo sangat keras kepala dan duduk di sana,
di sampingnya, adalah makanan yang dihancurkan olehnya. Dia tidak makan. Lebih baik mati daripada makan. Dia tidak percaya bahwa orang-orang dari Sekte Gunung Hijau benar-benar berani membunuhnya. Tiba-tiba, aliran asap melayang masuk. Luis Hugo mengerutkan kening dan berteriak dalam hatinya. Asap beracun. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa pusing dan pingsan. Setelah beberapa saat, asap tebal menghilang, dan Luis Hugo jatuh di sana, tidak bisa bergerak. Huff, bawa dia. Hanzo masuk dan melihatnya, melambaikan tangannya, berkata dengan jijik. Di penjara besar ini, ada ribuan alat siksaan, yang masing-masing cukup bagi Luis Hugo untuk mengalami penderitaan manusia. Jika dia menolak untuk mengakui kejahatannya, lalu lihat seberapa kerasnya tulang-tulangnya.